Saya akan baca dulu Injil suci yang akan kita bahas pada malam ini. Injil suci menurut Santo Markus bab 6, 45 sampai 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus berjalan kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia sedang melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka kira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil yang barusan kita baca, sebenarnya Yesus ingin membuka hati para muridnya. Dan kita pernah dengar bahwa Yesus juga pernah mengutus mereka berdua-dua untuk mengalami karya pelayanannya. Lalu Yesus mendidik mereka supaya murid-murid itu semakin mengenal dia dan semakin dekat dengan dia. Dan dengan berbagai peristiwa-peristiwa, Yesus ingin membuat muridnya tahu siapakah dia itu sebenarnya. Nah, mari kita lihat peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama itu tentang pergandaan roti dan ikan. Dan itu terjadi di tempat yang sunyi, jauh dari kota, jauh dari kedai, sehingga tidak ada orang bisa membeli apa-apapun untuk dimakan dan untuk diminum. Waktu peristiwa itu terjadi, murid-murid itu memang sangat tercengang. Bagaimana Yesus bisa buat dari 5 roti dan 2 ikan, dan yang memakannya itu sampai 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, pun anak-anak tidak masuk di dalamnya. Mereka lihat, dan murid-murid kagum. Tetapi sayangnya mereka hanya sampai pada titik kagum. Kagum melihat Yesus. Tetapi mereka gagal untuk lebih dalam menyelami siapakah Yesus itu yang punya kuasa untuk
mengubah roti dan anggur, dan begitu banyak orang makan, kenyang semua. Lalu sisa yang dikumpulkan malah masih ada 5 bakul lagi. Kita melihat saudara-saudara terkasih, pada pergandaan roti itu, sudah itu selesai, Yesus cepat-cepat menyuruh orang-orang banyak itu pulang ke kampungnya. Kenapa Yesus berbuat itu? Kan mereka masih kagum. Nah, rupanya inilah yang terjadi. Sesudah pergandaan roti dan ikan itu, mulailah rupanya terjadi suatu gerakan. Gerakan yang ingin menjadikan Yesus itu menjadi raja. Dan Yesus sama sekali tidak suka akan hal itu. Ia bukan raja dunia, tetapi raja kerajaan kekal. Dan juga memang kekuasaan ingin menjadi raja itu sudah ditolaknya. Ingat waktu setan datang menggoda dia supaya ia menjadi raja duniawi saja. Nah, waktu itu memang Yesus sudah menolak kuasa itu. Ia tidak mau menjadi raja dunia ini, tetapi raja di dalam hati kita. Kemudian diceritakan juga dalam Injil tadi yang baru dibaca, sesudah menyuruh murid-muridnya itu pergi menyeberang ke danau, ia juga menyuruh semua murid-muridnya, orang-orang Yahudi yang ada itu juga pergi. Dan murid-murid pun disuruhnya pergi. Karena Yesus tidak mau bahwa murid-muridnya itu nanti terperangkap di dalam masa yang ingin menjadikan Yesus itu raja. Pun saudara harus kenal bahwa itu terjadi di daerah Galilea. Dan Galilea terkenal dengan tempat yang panas. Panas untuk gerakan nasionalistis dan juga panas untuk terjadi suatu revolusi. Hingga murid-muridnya itu cepat disuruh Yesus itu pergi, berangkat dari situ. Sekarang kita melihat apa yang terjadi. Sesudah orang-orang pergi dan murid-muridnya naik kapal pergi seberang, kita melihat Yesus tinggal sendiri di sana. Lalu Yesus mencari tempat untuk berdoa. Apa yang Yesus doakan pada waktu itu kepada Bapaknya yang ada di surga? Antara lain kita bisa melihat peristiwa pergandaan roti dan ikan itu sudah selesai. Jadi Yesus mungkin ingin bicarakan keajaiban itu kepada Bapaknya yang di surga, yang memberikan kuasa kepada dia untuk berbuat mukjizat itu. Dan kita melihat juga apa yang terkecil yang Yesus buat. Yesus ingin berterima kasih kepada Bapaknya yang ada di surga. Karena di hadapan Bapa, Yesus selalu merasa dirinya kecil, yang tidak bisa dibandingkan dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Yesus juga ingin mengembalikan segala sesuatu keajaiban itu kepada Bapaknya yang di surga. Dengan berdoa, ia ingin menegaskan bahwa Yesus seluruhnya tergantung kepada Allah Bapa di surga. Dan ini kabar baik bagi kita. Yesus tahu berterima kasih kepada Bapaknya. Karena kita harus mengatakan, saudara-saudara,
Manusia bukanlah ciptaan Allah yang baik kalau ia lalai berbicara segala-galanya kepada Bapa yang ada di surga. Bapa suka itu. Dan kita seringkali lalai. Dan kita melihat sekarang apa yang terjadi. Di sekeliling hidup kita, kita selalu mengalami banyak sekali masalah-masalah. Saya sebut saja satu, pengendalian diri. Itu masalah bagi kita. Mengendali diri terhadap nafsu-nafsu yang ada. Harta benda yang ada. Kuasa-kuasa yang ada. Dan itu menjadi masalah bagi banyak orang untuk bisa hidup dengan baik. Nah, pada waktu terjadi seperti ini, apakah ingat seperti Yesus berelasi kepada Bapaknya yang ada di surga? Tiap-tiap kali kita pun berdoa, doa Bapa kami, ingat, berilah kami rezeki pada hari ini. Rezeki itu apa? Bukan makanan, bukan minuman. Rezeki yang kita minta itu ialah rezeki kekuatan bila aku sedang diserang. Bila aku mau tergantung pada Tuhan, kekuatannya itu yang kita ingin dapatkan. Berilah kami rezeki, kekuatan untuk bertempur, kekuatan untuk bisa keluar sebagai pemenang. Ya, kita melihat saudara-saudara, berilah kami rezeki. Dan kemudian kita lihat masalah yang lain. Banyak sekali di antara kita terjadi kesombongan. Jangan katakan kesombongan itu jauh dari saya. Tidak. Besar, kecil, kita selalu turut mengambil andil dari kesombongan itu. Kalau orang tanya kita tinggal di mana, wah kita selalu sebut jalan besar. Tinggal di mana, kota besar. Padahal bukan di situ tempat kita. Kita sombong, ingin menonjolkan diri. Dan banyak juga orang mengalami masalah rendah diri, MC. Rendah diri, karena itu dia menjadi malu. Karena itu dia menjadi iri hati terhadap orang lain. Benci mungkin kepada dirinya sendiri. Lalu menutup diri sendiri. Itu masalah juga untuk banyak orang. Malu. Masalah yang lain, ekonomi. Ekonomi orang-orang yang lemah. Ya, ada seorang anak namanya Beppo. Keluarganya sangat sederhana, ibu bapak sederhana, punya 2 adik, bersama dengan dia 5 orang dalam rumah tangga. Nah, menjelang Natal, mereka tidak punya apa-apa untuk bisa lebih bersuka cita seperti banyak orang. Tak ada apa-apa pun. Dingin. Ya, baju panas sangat terbatas. Beppo, lihatlah. Beppo mengambil kertas yang menulis surat kepada Bapa yang ada di surga. Bapa di surga, ini Natal sudah dekat. Di rumah tidak punya apa-apa. Tolong kirim beberapa kaleng daging untuk kami. Berikan juga kepada kami baju-baju panas yang layak kami pakai. Tidak usah yang baru. Second hand pun jadilah. Nah, sesudah tulis begitu, ya tulis namanya Beppo, di mana ia tinggal, lalu dia beli balon, dan itu naik ke atas. Dikiranya di atas ya rumah Bapak. Mudah-mudahan ia membaca dan menolong kami. Dia menunggu sampai 2 minggu. Tak terjadi apa-apa.
Ia tulis surat yang sama sekali lagi. Dengan balon dia lepaskan lagi. Nah, balon yang kedua bersama dengan surat itu rupanya sudah mulai kempes dan jatuh di satu lapangan. Lapangan itu tempat orang jalan-jalan morning walk. Ya. Dan ada seorang tuan kaya kebetulan lewat di situ. Ia melihat ada balon yang sudah kempes dan ada surat di situ. Lalu ia mulai membaca surat dari Beppo, minta beberapa kaleng daging dan juga baju-baju panas. Tidak usah yang baru, second hand saja. Sesudah membaca itu, bapak itu tergerak hatinya. Lalu katanya dalam hati, wow, ini kesempatan bagi saya untuk menolong orang yang miskin pada Natal ini. Ia pun masuk ke supermarket, ia membeli daging ini, ikan itu, dan lagi selimut dan kaos panas yang ada, dibungkus dalam box, kemudian dikirim ke Beppo, karena ada alamatnya di situ. Sesudah Beppo mendapatnya, ia bersuka cita dan bertepuk tangan. Katanya, wah, Tuhan mendengarkan doaku. Ya, seringkali kita dalam kesulitan, entah ekonomi, entah apapun, jangan lupa berrelasi dengan Tuhan. Ia akan menolong. Sedangkan kitab suci berkata, kenapa kamu khawatir akan makan dan minum? Lihatlah burung-burung di udara. Tidak memanen dan juga tidak menabur. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Dan dengar lagi, kitab suci berkata, lihat bunga bakung di hutan. Salomo yang begitu kaya tak pernah berpakaian seindah daripada bunga bakung ini. Nah, Yesus, Tuhan, menjanjikan kepada kita, kalau kita membutuhkan, berelasilah dengan Dia, dan Dia akan menolong kita. Amin. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ya, penindasan dalam hidup ini. Entah penindasan dari atasan kita, entah penindasan dari suami, entah penindasan dari istri. Nah, saat seperti ini, Yesus ada. Seperti Dia itu ada dekat dengan muridnya. Muridnya berteriak dan Ia menolong. Kita pun jangan lalai di dalam berkomunikasi dengan Bapa. Sebab kita mau mengatakan saudara-saudari, doa seperti ini, doa adalah dialog dengan Tuhan. Itulah yang dibuat oleh para murid-murid. Lihat, waktu Yesus naik ke gunung untuk berdoa, bergaul dengan murid-muridnya, Yesus melihat juga rasul-rasulnya sedang berlayar ke seberang seperti dia suruh. Tapi Yesus juga melihat betapa murid-murid itu mengalami kesulitan, angin sakal, perahu tidak bisa berjalan. Nah, lihat, Yesus tahu mereka membutuhkan Dia. Lalu Yesus mengesampingkan segala masalah yang ada pada dia. Tentang ia mau jadikan raja, tentang murid itu belum dewasa, belum bisa mengerti siapakah dia itu. Nah, Yesus meninggalkan semuanya. Fokusnya sekarang pada murid. Murid yang mendapat masalah. Murid yang harus ditolong. Maka Yesus datang untuk menolong mereka. Dan Yesus pun tahu di atas gunung doanya sudah selesai dengan Bapa. Pembicaraannya dengan Bapa sudah selesai. Dan sekarang ia turun ke bawah. Ia harus bertindak menolong mereka.
manusia dan masalah kita, seruan kita kepada Yesus kerap kali mengalahkan Yesus. Yesus terpaksa mendengarkan doa kita. Bukan hanya terpaksa, memang Yesus ingin menolong kita. Itulah dia, Yesus penyelamat itu. Orang-orang tahu bahwa Ia Tuhan. Dan Dia itu Tuhan harus pergi untuk menolong orang lain. Dan Ia pun mau mengajarkan kepada kita, kalau ada orang lain yang membutuhkan kita, tinggalkan sebuah masalah yang ada. Pergi terlebih dahulu menolong orang lain. Dan Yesus akan mengganjari kita apapun yang ada. Dan lihat saudara-saudara, begitu Yesus datang kepada para rasul, ombak-ombak reda. Begitu Yesus itu ada di samping mereka, semuanya tidak usah diperhitungkan lagi. Karena Yesus menolong dan menolong. Akhirnya saya mau mengatakan ini saudara-saudari. Santo Augustinus pernah itu menulis begini. Yesus datang, Ia melangkah di atas ombak. Apa maksudnya? Ombak itu ialah masalah-masalah kita. Yesus datang, Ia melangkah di atas masalah-masalah kita. Jadi artinya masalah-masalah kehidupan itu ada di bawah kaki telapak Yesus. Ya, itulah dia. Jadi semua ada di telapak kaki Yesus. Kalau kita berelasi dengan Dia, Yesus mendengar seruan kita. Tak mungkin Ia meninggalkan kita begitu saja. Karena itu saudara-saudara terkasih, hai orang Kristen, mengapa kita begitu takut? Yesus berjalan di atas ombak. Yesus berjalan di atas masalah. Masalah-masalah kita pun ada di bawah kakinya. Dan Ia akan menolong kita. Yesus ada, gelombang-gelombang menjadi redup. Gelombang-gelombang menjadi reda. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang mustahil jadi kalau ada dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus artinya kita juga menginjak-injak masalah kita. Kita semua akan selamat karena Yesus menolong kita. Dan akhirnya Yesus, Engkau andalanku. Amin.